Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh mengikuti Yesus sepikir, seperasaan, sependeritaan, senasib dengan guru kami Yesus. Bantu kami untuk berjuang mengatasi kerapuhan dan keterbatasan kami, mengatasi penderitaan dan salib kami sehingga kami dapat memiliki cara pandang, cara pikir yang benar tentang kehidupan, tentang keselamatan, dan tentang salib. Berkat Tuhan atas kita semua. Amin. Para saudara, hari ini saya mengajak Anda untuk mencoba mengerti dan merenungkan penderitaan dua santo atau dua orang kudus yang dapat kita jadikan contoh, jadikan teladan dalam diri kita. Pertama adalah San Beato Isidor Bakanya, ya, seorang awam, seorang pekerja, katakanlah seorang budak di Zaire yang menjadi Katolik, dan meskipun dia baru menjadi Katolik tapi dia berani berkatekise tentang agama Katolik. Dia memakai skapulir dan dia mendoakan rosario. Karena skapulir dan doa rosario itulah yang membuat sang pemilik perkebunan ini melakukan tindakan yang keji, yang mencemeti, mencambuk, dan juga akhirnya mencambuk dengan dengan cambukan yang ada luka, ada pakunya di ujungnya itu, sehingga dia sungguh-sungguh menderita dan akhirnya mati karena perbuatan itu. Dan tetapi dia mengampuni si pemilik kebun itu yang anti gereja Katolik, yang anti segala yang berbau Katolik. Dan dia tetap yakin bahwa karena doa rosario itulah, karena doa dengan skapulir itulah dia diperlakukan dengan kejam oleh si pemilik kebun itu. Nah, dia mengatakan bahwa karena aku Katolik, maka aku diperlakukan dengan kejam oleh pemilik kebun itu. Dan dia menggunakan skapulir yang menjadi lambang dan janji Bunda Maria bahwa siapa yang memakai skapulir tidak akan mati selama-lamanya. Dan sekarang dia tidak akan mati, dia abadi, dia berada di surga dan menolong kita, orang-orang yang berjuang dalam kehidupan kita, khususnya para awam. Yang kedua adalah Santa Yohana Francisca de Chantal, ya. Ini sangat menarik gaya hidupnya yang menguatkan peran kita sebagai keluarga, sebagai istri, sebagai suami yang menderita. Nah, ini juga tadi kalau Isidor Bakanya ini juga adalah sebetulnya seorang awam, tetapi dia menjadi seorang religius, bahkan pendiri suatu kongregasi, dan hidupnya penuh dengan penderitaan juga. Pertama, ketika umur 2 tahun ia ditinggal mati oleh ibunya dan dirawat oleh bapaknya dengan penuh kasih sayang. Dan ketika ia menikah dengan seseorang, punya anak 7, lalu kemudian suaminya meninggal karena tertembak oleh temannya yang sedang hunter, sedang memburu di hutan. Dia bisa mengampuni orang yang membunuh suaminya itu. Dia sebagai janda, ya, menghidupi dan merawat anak-anaknya, ya, kemudian diperlakukan dengan tidak baik oleh mertuanya, ya, dengan kejam. Tetapi dia masih mau menolong orang-orang miskin yang datang kepadanya. Ya, ketika kemudian dia bertemu dengan Santo de Sales, ya, Francisco de Sales, maka dia mendirikan suatu kongregasi yang bernama Visitasi, karena dia yang mau mengunjungi orang-orang sakit, ya, seperti Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Disitulah kemudian dia mendirikan kongregasi Visitasi yang sampai sekarang masih ada. Apa pesan dari dua contoh ini? Adalah penderitaan seringkali dipakai Tuhan untuk membuat kita semakin tangguh. Penderitaan apapun bentuknya, ketidakadilan, macam-macam, ya, masalah, problem kehidupan, asalkan yang penting adalah kita mengubah cara pandang kita. Jadi penderitaan itu harus mengubah cara pandang kita, bahwa salib, penderitaan, ketidakadilan adalah jalan yang sering dipakai Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih tangguh, lebih kuat, bahkan mendirikan suatu kongregasi yang hampir tidak mungkin.
Demikian juga Santo Isidor, Beato Isidor Bakanya. Demikian juga Santa Francisca de Chantal, Johanna Francisca de Chantal. Jadi yang penting menurut saya adalah bukan penderitaannya itu, tetapi cara pandang kita. Ya, ubahlah cara pandang kita. Terimalah penderitaan itu dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, karena Tuhan akan mengubah dan memulihkannya. Kemarin saya bertemu dengan seorang ibu yang bangkrut hidupnya, ya, dan akhirnya karena bangkrut itu dia tidak mampu membuat rumah dan segala macam, anak-anaknya sekolah juga tidak dapat dibiayainya, ya, dengan berbagai masalah diejek karena kebangkrutan itu, karena diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya, tetapi karena dia penuh iman dan percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan hidupnya. Rumahnya yang dia bangun dengan pelan-pelan dibantu oleh banyak orang. Anak-anaknya yang sekolah juga dibantu oleh orang-orang yang menolong dia dengan berbagai cara, tapi dia percaya. Jadi yang dia mengatakan ini yang penting. Tuhan akan memulihkan kita dari segala penderitaan, dari salib, kalau kita menerimanya dengan ikhlas, dengan gembira, dengan penuh sukacita. Wow. Tetapi untuk bisa sampai kepada suatu pengalaman kita menyerahkan diri kepada Tuhan, itu kita harus berada pada titik zero, titik nol. Tuhan mengenolkan semua daya-daya kita supaya kita bersandar pada Tuhan. Persis seperti bacaan Injil hari ini. Kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu akan dapat memindahkan gunung. Wah, luar biasa. Sabda Yesus hari ini, kalau kamu dapat punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan dapat memindahkan gunung. Dan inilah pertanyaan kita, kenapa para rasul tidak dapat mengusir iblis? Kenapa para rasul tidak bisa mengusir setan? Ya. Dan Yesus mengatakan, karena kamu kurang beriman. Maka, saudaraku, segala sesuatu adalah cara Tuhan untuk membuat iman kita semakin tumbuh, semakin tangguh, semakin hebat. Tidak perlu kita mengeluh. Dan jangan mengeluh, tapi justru bersyukur dalam segala sesuatu. Apapun juga, meskipun kita tahu ini bukan yang gampang, tetapi kita tahu juga inilah cara Tuhan satu-satunya, supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Isidor Bakanya, dia telah memberikan segala sesuatu dan dia telah memberikan hidupnya secara penuh. Demikian juga Santa Francisca de Chantal, ya, dia memberikan hidupnya dan akhirnya Tuhan memberikan kepada dia kekuatan yang luar biasa. Semoga Anda dan kita semua memiliki pandangan, gambaran, dan sikap yang benar tentang keselamatan itu. Karena ini kunci. Ubahlah cara pikir kita, ubahlah cara pandang kita. Kalau kita tetap tidak mempunyai cara pandang yang baru, maka kita tidak akan bisa berubah. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Kudus. Bapa, Putra dan Kudus. Amin.